Halo saudara pemirsa, kembali lagi bersama saya di channel Aryon Lalu Ngeremon. Di video kali ini kita akan jawab pertanyaan teman kita. Jadi kemarin ada yang nanya berapa gaji di kapal ikan Taiwan, apa aja persyaratannya untuk bisa bekerja di kapal ikan Taiwan, dan bagaimana cara kerja atau berapa jam kerja di kapal ikan Taiwan per hari. Jadi kita akan jawab di video kali ini. Jangan lupa subscribe, loncengnya dimulai nih. Nah, untuk pertama yaitu gaji. Jadi kita akan bahas gaji ini. Dan gaji untuk kapal ikan Taiwan, ya di sini saya tegaskan terlebih dahulu, ya ini kapal LG ya. Kapal LG itu apa? Ya, kapal LG itu adalah kapal ikan Taiwan yang beroperasi di luar perairan Taiwan atau dia beroperasi di perairan negara lain. Yaitu khususnya untuk kapal cumi samba yang pernah saya tepati bekerja, yaitu menangkap cumi di Laut Argentina atau Kepulauan Falkland, dan juga menangkap ikan samba di Laut Jepang ya, seperti itu. Ke topik berapa gaji kapal ikan ini. Nah, kapal ikan ini itu memiliki gaji standar untuk non pengalaman yaitu 550, dan untuk X atau yang sudah berpengalaman yaitu 600. Jadi ada tambahan. Jadi di sini gajinya hitungannya dolar ya, dolar Amerika Serikat. Jadi bukan hitungan mata uang Taiwan. Nah, untuk penerimaan gaji biasanya berdasarkan pengalaman yang pernah saya lewati, yaitu ada dua macam. Yang pertama, kemarin itu jadi ada gaji yang dikirim itu 3 bulan sekali, yaitu 200 dipotong di gaji per bulan. Misalkan gajinya 550. Nah, yang 550 ini dipotong per bulannya itu 200. Nah, untuk dikirim ke bulan keempat. Contohnya begini. Misalkan kita kerja dari bulan Januari, Februari, Maret. Nah, dikirimnya itu bulan April. Bulan April ini berarti yang masuk 600 dolar. Yaitu dari potongan gaji di bulan Januari, Februari, Maret. Nah, jadi diambil dari Januari, Februari, Maret ini untuk dikirim 200 jadi dikumpulkan 200, jadi total 600 dolar dikirim ke rekening yang sudah kita kasih ke PT, seperti itu. Dan untuk cara kedua yaitu kemarin, nah untuk sisa dari gaji kita yang tadi itu nanti akan kita terima setelah kapal sandar di Taiwan, seperti itu. Ada yang bentuknya mata uang Taiwan dan ada juga yang tetap utuh dolar, seperti itu. Jadi beda agensi, beda peraturan ya, seperti itu. Dan untuk cara kedua yaitu per tiap sandar. Ini kemarin peraturan berubah karena di Taiwannya banyak ABK yang kabur atau melarikan diri dari kapal. Jadi dia cari kerjaan sendiri, ilegal ya di darat, seperti itu. Jadi mereka buat aturan, jadi setiap ABK itu setiap sandar hanya boleh dikasih 500 dolar. 500 dolar ini biasanya di dalam bentuk NT atau mata uang dolar Taiwan begitu. Nanti disesuaikan penukarannya berapa. Nah, untuk sisanya itu dikirim semua ke rumah, sisa daripada gaji yang kita terima itu. Tetap 3 bulan sekali itu akan ada masuk ke rekening rumah atau ke rekening yang sudah kita kasih ke PT atau agensi di Taiwannya, seperti itu. Dan untuk syarat untuk bisa bekerja di kapal ikan Taiwan, kemarin saya udah buatkan video, kalian bisa lihat linknya di deskripsi ya. Jadi mungkin saya di sini akan terangkan secara singkat saja, yaitu dokumen yang harus dimiliki oleh calon ABK atau orang yang ingin bekerja di kapal, yaitu BST, Basic Safety Training, dan juga buku pelaut dan paspor ya. 3 dokumen ini aja udah bisa terbang.
Dan untuk cara kerja, nah ini cara kerja ini, karena kapal LG ini beroperasinya di luar negara Taiwan atau di perairan negara lain, jadi dia kan untuk sampai di tempat operasi itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Kalau dia operasi cumi itu kan ke Laut Argentina, itu sampai berbulan-bulan untuk bisa sampai di tempat operasi. Jadi selama perjalanan itu kita kerjanya itu sesuai sama kerjaan normal, paling mulai dari jam 8 atau enggak jam setengah 8, ada juga jam 7 kadang kalau memang kerjaan lagi diburu-buru kan. Jadi paling cepat jam 7 lah, jam 7 itu sudah mulai kerja, nanti jam 11 atau enggak jam setengah 12 itu istirahat, mulai kerja lagi jam 1, dan juga nanti jam-jam 4 atau enggak setengah 5 sore udah istirahat kembali. Itu selama perjalanan kalau enggak ada badai atau gelombang. Jadi kalau ada ombak besar, badai, itu kita libur biasanya ya, libur kerja, dan hanya tamban atau jaga di bagi orang dek itu tamban di anjungan atau jaga di anjungan, dan orang mesin tamban di mesin atau jaga di mesin seperti itu. Jadi itu kerjaan rutinitas yang itu jaga ini biasanya dikasih giliran waktu 2 jam untuk setiap ABK seperti itu. Nah, untuk di tempat operasi jam kerjanya itu nggak nentu sama sekali, jadi tergantung cumi atau ikan yang kita tangkap. Biasanya itu kita dibangunkan jam setengah 4 atau jam 3 sore, itu kita udah di bel untuk mengeluarkan cumi yang sudah dibekukan hasil tangkapan tadi malam sumpama, dan kita akan dibangunkan sorenya itu. Lalu kita akan keluarkan cumi-cumi ikan-ikan itu habis, dan habis itu kita istirahat sebentar makan, lalu keluar lagi ke tempat pemancingan untuk, maksudnya keluar dari ruang makan ya. Jadi nggak boleh di kamar, kita jaga robot atau mesin pancing yang sedang berjalan memancing itu. Sampai nanti kalau ada cumi naik kita pak cuminya, masukin ke dalam freezer atau tongi, biasa disebut tongi. Nah seperti itulah rutinitasnya. Jadi kalau seumpama cuminya naik jam-jam masih agak inilah ya, malam jam-jam 11, jam 12 itu enak, kita bisa percepat pekerjaan dan paginya udah bisa istirahat. Tapi yang jadi kendala biasanya cuminya naik itu jam 4, jam 5 pagi, bahkan ada juga jam 6 pagi. Jadi antara mau pajar itu udah deg-degan. Kalau naiknya jam-jam segitu otomatis kita bisa menyelesaikan pekerjaan jam 8 paling cepat, dan bisa juga jam 10 sampai jam 12 baru bisa istirahat lagi. Dan bayangkan tidur jam 12 dan nanti kita akan dibangunkan lagi jam 2 atau enggak jam setengah 3 seperti itu. Nah jadi benar-benar nggak tentu. Tapi kalau lagi nggak ada cuminya kita lost, nggak ada kerjaan sama sekali. Jadi cuma jagain mesin pancing itu doang. Jadi nggak ada cumi, nggak ada ikan, ya nggak ada kerja seperti itu. Kalau lagi nyantai sekali, dan kalau lagi capek banget. Nah seperti itu. Sampai di sini video kali ini. Bagi kalian yang punya pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Dan untuk kalian yang sudah nonton sampai akhir, terima kasih. Bagi kalian yang belum subscribe, tolong di subscribe channel ini biar bisa berkembang. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.